Selamat pagi. Baik, siang ini sebelumnya kita sudah dicas dengan santapan jasmani kita dan berharap dengan yel-yel tadi kita makin semangat dan dengan semangat ini kita bisa menyerap acara berikutnya karena acara berikut ini tentunya adalah charge juga, makanan juga buat kita, tapi makanan buat main kita, buat hati kita, supaya kita bisa bekerja di sepanjang tahun 2015 ini dengan baik dan dengan penuh semangat. Pembicara yang akan mengisi acara kita selanjutnya adalah beliau lahir 11 Oktober tahun 1983, 50 km dari kota Medan, tepatnya di Pematang Guntung, Kabupaten Serdang Bedagai. Beliau sangat spesial, menamatkan SD-nya di kampungnya di Serdang Bedagai itu, kemudian melanjutkan sekolah SMP-nya di Sanawiyah, di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, kemudian menamatkan SMA-nya di Aliyah, juga di Pondok Pesantren yang sama, mulai dari 99 sampai 2002. Dan beliau menamatkan S1-nya di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dalam waktu 4 tahun dan kemudian beliau juga menyelesaikan program magisternya di Universitas Gadjah Mada dengan prestasi yang juga cukup baik. Tahun 2010 beliau menyelesaikan program magisternya. Sekarang berprofesi sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Utara, dan beliau juga menjadi motivator ke beberapa perguruan tinggi, terutama ketika mahasiswa-mahasiswa ingin lulus dari perguruan tinggi, dan juga begitu kepada anak-anak sekolah ataupun karyawan-karyawan yang selalu beliau diundang sebagai pembicara. Beliau pernah menjadi staf ahli di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, staf ahli di fakultas, kemudian juga beliau diangkat sebagai staf ahli pribadi untuk Biro Rektor di IAIN itu. Banyak tempat yang sudah mendapatkan motivasi. Beliau adalah Bapak Dr. Kandidat Ahmad Fauri SH Leg Law Magister. Beliau telah menulis beberapa karya ilmiah yang cukup banyak, yang kalau saya bacakan sangat panjang, tapi intinya di beberapa harian, kemudian juga di beberapa materi perkuliahan Fakultas Hukum, baik itu hukum syariah maupun hukum pidana. Spesialisnya Bapak Ahmad Fauri ini adalah pengajar ataupun dosen yang menyampaikan mata kuliah hukum pidana dan sekarang sedang menyelesaikan ataupun mengikuti kuliah untuk mengambil program doktoralnya. Tentunya kita harap contoh yang akan disampaikan ataupun berbicara berikut ini bisa menginspirasi kita. Begitu banyak nanti yang akan disampaikan hambatan-hambatan yang telah dilaluinya, begitu banyak tantangan yang dihadapinya, tetapi beliau tetap teguh, tetap bersemangat. Ya, bahkan kalau kita mendengarkan satu persatu historikalnya, sulit bagi kita untuk tidak meneteskan air mata. Tapi dengan semangatnya, bahkan beliau akan menjadi doktor sebentar lagi. Baiklah, mari kita sambut Bapak Ahmad Fauri, Doktor Kandidat. Silakan.
Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ali. Saya mengenal Pak Ali sekitar hampir 3 minggu yang lalu. Dan kemudian kami berdiskusi panjang, berbicara tentang seputar hal kehidupan, dan juga dapat masukan-masukan dari beliau secara inspiratif. Ada yang berbeda. Mungkin secara mata telanjang bisa kawan-kawan perhatikan. Pasti ada yang berbeda dari saya. Bandingkanlah. Tapi sebelumnya saya hanya ingin mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Hartono, kepada semua yang hadir di sini. Salam kenal. Saya biasa dipanggil Fauri atau Fai. Kalau di Medan kasar panggilannya. Pai, Bang Fai. Ya. Tak kenal tak sayang tak cinta tak suka. Saya berharap di ruangan ini semuanya saling mencintai dan saling menyukai satu sama lain. Sebagaimana seperti halnya yang diamanahkan ke saya adalah untuk menyampaikan materi tentang motivasi. Sebelumnya saya ingin bercerita, silahkan next. Ya, banyak alasan orang untuk sukses. Alasan pertama orang tua, istri, atau anak. Jangan pandang istri saya, pandang saya ya Pak. Mohon maaf. Ya, yang pastinya itu Pak. Dari kecil saya dilahirkan dengan kondisi fisik seperti ini. Tapi tidak mengurangi rasa syukur dan berterima kasihnya saya karena saya masih diberikan nafas kehidupan sampai sekarang ini. Dan pada akhirnya satu momen tujuan serta tekad saya adalah ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri terutama dan untuk orang lain khususnya. Ya, dari kita lahir Pak, bahkan sebelum kita lahir, kita adalah benih hina. Ada dalam kandungan ayat atau dalam kandungan kitab-kitab suci, kita adalah dari tetesan air hina. Benar Pak? Benar? Tapi kita bisa ketika tetesan air hina itu terpilih salah satu di antara ribuan air hina tersebut, berarti kitalah juaranya. Karena apa? Karena kita yang dilahirkan di bumi ini. Karena kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk turun mencicipi kenikmatan, menikmati kehidupan di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Berarti kita adalah pejuang Pak, Bu, Mbak, Mas, Bang, Kak. Ya kan? Nah, mulai dari situlah saya menyadarkan diri. Ketika saya SMP, biasa ya Pak, Bu, Bang, Kak. Ketika kecil saya bermain dengan teman, ada teman yang baik, ada teman yang kurang baik, bahkan ada teman yang tidak baik. Salah satu contoh teman yang kurang baik adalah di depan saya atau bersama saya, dia manis bicaranya. Di belakang saya, dia malah melaga-laga saya, memburukkan saya. Itu kurang baik. Kalau teman yang tidak baik malah sama sekali dia langsung tak suka Pak. Itu saya rasakan. Itu saya alami. Andai saja di antara Bapak Ibu yang hadir di forum yang berbahagia dan luar biasa ini,
melakukan salah satu sifat di antara dua tersebut, bisa-bisa Tuhan marah. Bisa-bisa Tuhan tidak akan mau kasih kita peluang untuk berjuang melawan hidup. Berjuang melawan badai, macam temanya. Luar biasa, ini tema gua banget nih. Ya. Gua banget temanya Pak, gitu. Nah, sembari dari itu, alasan selanjutnya adalah, next. Ya, sahabat. Banyak alasan untuk sukses, salah satunya lagi adalah sahabat. Teman dekat Pak. Teman dekat itu kalau saya bilang, bisa melebihi dari kekasih kita sendiri. Bisa. Pasti Bapak Ibu juga pernah alami atau punya teman dekat. Nggak segan atau sungkan bicara dengan istri, pasti lebih vulgar kalau bicaranya dengan teman dekat sendiri. Iya kan? Kalau bicara sama istri takut terbongkar yang lain-lainnya gitu. Iya enggak? Iya enggak? Nah, begitu Pak. Jadi sahabat, teman dekat. Mereka adalah teman-teman kuliahan saya, tapi mereka di bawah saya. Mereka sedang baru selesai magisternya, S2-nya. Tapi mereka adalah teman tim saya ketika kalau memang kami ada melakukan kegiatan menulis, meneliti, bahkan kegiatan-kegiatan jalan-jalan, shopping, touring, dan lain-lain. Adalah teman saya. Karena dulu saya berharap, saya pengen punya teman itu banyak. Sebanyak-banyaknya kalau bisa. Tapi sejalan dengan umur saya sampai sekarang ini, saya tidak begitu banyak menemukan teman yang sejati. Nah, akhirnya saya harus memilih teman sejati itu seperti apa. Itu alasannya kenapa kita pengen sukses, Pak. Bapak Ibu yang sedang berjuang berusaha untuk melawan badai di 2015 ini, upayakan. Ingat, kita mau sukses agar dibanggain oleh siapa? Paling tidak orang tua yang harus bangga, senang. Banggalah pokoknya dengan melihat karir kita. Segala macam halangan, tantangan, dan rintangan, anggap saja itu makanan ringan. It's okay, no problem. Tapi ingat, tujuan yang ingin kita raih dan kita capai adalah mensukseskan program-program kerja kita. Mensukseskan program-program jati diri kita. Itu saya temukan ketika saya SMA, Pak. Saya pernah curhat di media bahwasanya aku pernah marah dengan Tuhan. Ya Pak, ketika saya belum dewasa mungkin ya. Gede, badan saya gede memang. Kalau tingginya kalah saya Pak dengan bapak-bapaknya. Ketika itu saya marah dengan Tuhan malam itu, kebetulan saya Muslim. Saya merasa keterpukulan hati saya ketika saya iri melihat teman saya yang cowok nggonceng ceweknya. Ya, iri banget Pak. Oh Tuhan, kapan saya bisa gonceng cewek itu? Iya, rasanya pengen nyaingin, tapi pas sudah kalah duluan. Itu dalam pandangan saya waktu itu. Nah ketika itu saya juga pengen melihat teman saya yang cowok main sepak bola. Saya nggak pernah diajak main bola. Karena kalau asal mau ikut main bola, takutnya saya yang jadi bola. Iya, pantang jatuh guling Pak. Nah itu yang saya takut. Miris hati saya, waktu itu saya memang masih kecil ya. Saya rasa SMP itu saya masih kecil. Nakal, tapi apa ya dibilang? Masih ada rasa hati kita itu yang masih mengganjal gitu dengan ketidakterimaan saya. Dengan apa yang Allah ciptakan atau Tuhan yang ciptakan kepada saya gitu. Kenapa saya harus dilahirkan Tuhan? Saya marah. Saya pada saat itu merenung malam, tahajud malam. Saya lakukan pada saat itu sembahyang. Saya marah curhat dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak adil Tuhan. Saya kadang mau mengapa-ngapain gak bisa. Saya selalu kalah dari menyaingi teman-teman saya.
Ngapainlah, apa artinya lah saya hidup begini Tuhan? Silahkan cabut ajalah nyawa saya. Saya sampai sebegitu itunya Pak. Ketika itu saya bangun pagi, tertidur saya di dalam masjid itu Pak. Pada saat itu saya bangkit untuk melaksanakan ibadah subuh. Seraya setelah ibadah subuh saya macam merasa punya kesegaran diri sendiri Pak. Jiwa pada saat itu merasa tidak ada malu lagi, minder lagi, takut lagi, cemburu lagi, iri hati lagi dengan orang. Bahkan kalau teman-teman saya mencandai saya hari ini dengan cemoohan, candanya, saya tidak akan pernah merasakan sakit hati lagi. Ada kesegaran ketika Tuhan membukakan hati kita. Nah, berjuang tanpa memohon, meminta ridho Tuhan, restu Tuhan, tidak akan bisa Pak. Bu, jangan kita menganggap bahwasanya kesuksesan kita hari ini adalah milik kita. Karena kita sendiri. Bisa-bisa karena doa sahabat-sahabat kita. Bisa-bisa karena doa orang tua kita. Bisa-bisa karena doa istri dan anak-anak kita. Seperti itu, Pak, Bu. Saya yakin Bapak dan Ibu sering dicengkokin dengan semangat-semangat juang, itu pasti. Tapi terkadang yang menjadi kendala dalam hidup kita adalah ketika kita melangkah, ada halangan, ada halang rintang, ada duri yang mengganggu. Lantas kita harus bagaimana? Lakukan dengan sikap yang bijak, kecerdasan. Maka akan kita bahas lagi selanjutnya. Next. Nah, ini para tokoh-tokoh yang mungkin tidak asing lagi kita kenal ya Pak. Ini sangat luar biasa. Saya sangat termotivasi dengan kesuksesan bahkan gaya hidup mereka untuk meraih cita-citanya. Next. Ya. Ada 8 kuncinya tadi untuk meraih kesuksesan. Yang pertama adalah bermimpi. Hormatilah setiap mimpi yang kamu miliki karena dari sanalah akan terbentuk semangat untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Bahkan Pak Soekarno sendiri pun bilang, bermimpilah setinggi langit. Apabila jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang. Itu kata Pak Soekarno. Mulai dari hasrat, keinginan, dan memimpikan sesuatu yang bisa membanggakan dan membesarkan kita. Tapi jangan sia-siakan mimpi kita itu kalau kita tidak mau melibatkan diri kita dalam melakukan sesuatu hal. Mimpi, habis mimpi menghayal, tapi tak pernah melakukan sesuatu, nihil. Tak akan pernah ada yang datang dan sampai untuk kita. Tak akan ada yang pernah bisa kita lakukan dan kita banggakan kalau kita sendiri masih malas. Jadi mulai dari mimpi. Saya waktu itu bermimpi Pak. Saya bermimpi pengen menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika saya tamat sekolah, saya mengambil suatu pilihan. Saya harus jadi apa, harus bagaimana, setelah ini saya harus kemana. Saya hanya bermunajat sama Tuhan. Tuhan berikan saya petunjuk kemana saya setelah tamat SMP atau Tsanawiyah. Tuhan, setelah tamat saya Tsanawiyah, saya dikasih peluang oleh Tuhan, rezeki Tuhan, oleh orang tua mendukung tamat saya dari SMA. Tuhan, berikan saya petunjuk. Saya ingin cerdas dan saya ingin memanfaatkan akal saya. Saya kuliah bersaing dengan ribuan calon mahasiswa pada saat itu. Dan saya juga termasuk di antara mereka yang menang, yang terpilih menjadi kuliah di kampus universitas ternama. Salah satunya ternama di Medan. Kalau dipikir-pikir Pak, perjalanan hidup itu macam-macam dan aneh. Tuhan itu nakal Pak, Tuhan tidak kejam. Tuhan itu nakal, saya bisa mengklaimnya. Lah ibarat begini, ada seorang anak pengen sesuatu sama orang tuanya. Pasti dia nakal-nakal gayanya. Tuhan tetap sayang dengan orang yang nakal gitu. Tapi beda dengan jahat dan bandal ya. Jadi Tuhan itu nakal sama kita, suka goda-godain kita, suka memberi kita
memberi kita cobaan. Tuhan itu mau bermain-main dengan kita gitu. Saya pahami akan hal itu ketika saya sudah sidang, menunggu 2 minggu lagi saya ikut wisudaan. Saya dikasih cobaan oleh Tuhan. Ayah saya meninggal dunia. Sedih, terpukul ketika kita harus bisa merasa membanggakan sebagai anak, bangga gitu, punya orang tua seperti orang tua saya gitu kan. Seharusnya di wisudaan itu saya bisa bangga gitu ketika saya harus meraih prestasi pada saat itu dan termasuk wisudawan cum laude, tapi hanya ibu saya yang melihat. Jadi pandangan saya merasa terpukul sekali ketika salah satu tulang punggung saya itu harus pergi meninggalkan saya di dunia gitu. Terasa banget, Pak. Tapi namun saya tetap tegar, saya juga tetap mengingatkan ibu saya, memberikan semangat ibu saya, tetap mari dengan seadanya saya pun kita tidak usah takut melawan hidup, Mak. Pasti akan ada rezeki. Baik itu melalui saya sendiri, bisa juga melalui tangan-tangan orang lain. Nah, ketika itu saya bermimpi menginginkan sesuatu, saya tidak hanya sampai di sini kuliah saya. Saya coba mencari beasiswa untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah. Bersyukur lagi kepada Tuhan. Saya lulus, saya diterima di kampus yang ternama. Dengan keadaan saya yang difabel, saya merasa waktu itu mengira saya tidak akan pernah diterima di kampus-kampus lain. Ini maaf Pak, mungkin saya ceritanya dengan pengalaman saya gitu. Beda dengan pengalaman Bapak yang berprofesi di dunia otomotif atau apa gitu. Perusahaan. Tapi saya merasa ternyata Tuhan adil. UGM, mohon maaf Pak, saya tidak terlalu membanggakan, mungkin banyak yang dari sini juga tidak atau yang punya berpendidikan yang lebih terkenal dan ternama. Orang yang difabel diterima bukan itu karena petunjuk Tuhan yang membuka mata hati seseorang sehingga saya diterima. Saya kuliah lanjut. Saya tinggalkan ibu saya di kampung, sedih hatinya karena tinggal saya satu-satunya anaknya. Dari kecil saya tidak berjumpa dengan 5 orang kakak saya, abang dan kakak saya. Kami 7 bersaudara. 7 bersaudara, ketika saya lahir, saya temui dengan almarhumah kakak saya yang sudah juga nomor 6. 1 sampai 5 sudah meninggal. Betapa luar biasanya kedua orang tua saya mengajarkan tentang ketabahan, kesabaran untuk melawan hidup, menjalani hidup dengan apa yang Tuhan berikan, jatah waktu umurnya. Dan sampai akhirnya saya di sarjana, saya masih berjumpa dengan orang tua saya. Saya berpikir saya akan jamin, ketika saya sukses, saya akan banggakan orang tua saya akan fasilitasi apa kebutuhannya, walaupun itu tak seberapa atau tak sebanding dengan yang ia perjuangkan untuk saya. Tiada nilainya. Bagaimana orang tua mengasuh, mungkin sudah ada yang sudah menjadi orang tua, mengasuh anak, mengurus anak, bahkan harus meninggalkan anak demi aktivitas, selalu teringat dengan di saat-saat beraktivitas. Tapi itulah perjuangan orang tua. Dan akhirnya saya sekarang sendiri. Sejak tahun 2008 saya sudah ditinggalkan oleh saudara-saudara kandung saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Saya tunggal, saya sendiri. Nakal lagi Tuhan. Dia ganggu lagi hati saya.
Dia ganggu lagi keyakinan saya untuk meraih kesuksesan. Depresi besar di tahun 2008 itu saya. Sehingga saya harus mencutikan diri untuk tidak melanjutkan kuliah saya. Karena saya pikir buat apa? Biasa ya Pak, ada godaan Bu. Selalu digoda-goda dengan pikiran-pikiran yang tidak tenang. Buat apa lagi saya melanjutkan pendidikan saya? Toh juga nanti saya tidak bisa memperlihatkan kesuksesan saya di depan kedua orang tua saya. Sampai seperti itunya saya berpikir pada saat itu. Tapi tidak. Saya masih punya mimpi. Saya masih punya mimpi. Saya masih punya mimpi. Maka saya harus bangkit dari keterpurukan dan depresi hati dan serta pikiran saya. Dengan itulah semangat saya timbul dan lahir kembali. Next. Keyakinan pada diri sendiri. Karena saya yakin, karena saya bermimpi, saya mengharapkan untuk dapat mewujudkan mimpi saya, maka saya harus menguatkan keyakinan pada diri sendiri. Sama halnya dengan semua hal, dengan yang lain, dengan Bapak Ibu yang di sini. Bapak Ibu punya mimpi. Kalau Bapak Ibu punya mimpi tak yakin bahwasanya mimpi Bapak Ibu tersebut terwujud atau tidak, maka tidak akan terwujud karena tak yakin. Yakinlah, karena setiap keyakinan akan meleburkan keraguan-raguan. Yakinlah, maka keraguan-raguan itu akan terhindar, tidak akan pernah datang kepada kita keraguan-raguan. Ketika kita yakin. Keyakinan diri adalah kekuatan pendobrak yang luar biasa. Ketika keyakinan ada pada diri kita, maka kita akan terhindar dari segala macam yang tak mungkin untuk tidak kita mampu melakukannya. Itu dulu, dari mimpi yakin bahwasanya mimpi kita terwujud. Mimpi pengen dapat seperti mereka ya, bagi yang belum dapat tadi ya. Saya sempat memperhatikannya di ruangan tadi, yang belum dapat penghargaan terhebat, terbesar, terkreatif atau terpilih menjadi penjualan terbanyak seperti itu. Mimpi pengen duduk di depan, pengen bisa bangga untuk teman-teman, di hadapan teman-teman, mimpi. Yakin bahwasanya mimpi itu akan dapat kita wujudkan secara nyata. Nanti akan kita lanjutkan. Keyakinan diri yang kuat tidak bisa menciptakan prestasi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti itu. Saya merasa waktu itu tidak akan mungkin saya bisa menulis, Pak. Bahkan orang bisa melihat. Pada saat saya mau masuk SD, Pak. 3 kali berturut-turut setiap tahunnya orang tua saya, ibu saya itu menggoncengkan saya. Menghantarkan saya ke sekolah. 3 kali berturut-turut ditolak. Karena apa? Kepala sekolahnya tak yakin kalau saya itu mampu untuk menulis. Tapi orang tua saya bilang, saya yakin Pak, anak saya mampu menulis nanti. Yang penting Bapak terima dulu anak saya masuk sekolah. Padahal masih SD, Pak. Bahkan kepala sekolah saya menyarankan orang tua saya untuk sekolahnya memasukkan saya ke sekolah SLB, sekolah luar biasa. Ibu saya menolak itu karena saya tidak mau jauh dari anak saya. Kalau Bapak tidak izinkan saya masukkan anak saya sini, saya pulang. Terima kasih, pulang. Keempat tahun kalinya berturut. Mau ndak mau, kepala sekolahnya untuk mencoba. Masih di atas materai itu Pak, perjanjiannya. Apabila anak ibu tidak mampu menulis atau mengikuti ujian catur wulan pertama, waktu itu zamannya masih catur wulan, belum semesteran, maka mohon dengan berat hati kami akan mengeluarkan anak ibu. Pada saat itu seperti itu.
Dengan tangisan air mata ibu saya yakin dan menandatangani perjanjian itu. Pada akhirnya di catur bulan pertama, saya lulus. Saya bisa juara 1 waktu itu SD. Boleh Bapak Ibu lihat rapotnya di rumah saya. Kebetulan enggak saya bawa. Mana tahu sekalian ingin berkunjung lihat kampung halaman saya, silahkan. Siapa yang mau ke Medan, saya akan siap. Telepon aja saya. Tanya sama Pak Ali, nomor handphone saya. Nah, tapi tidak diobral nomornya. Nah, itulah. Dari situ sejarah cerita-cerita dari orang tua saya, paman-paman saya, menjadikan diri saya yakin bahwasanya saya punya jalan hidup sendiri kok. Yang telah diatur oleh Tuhan. Berdasarkan perjanjian saya ketika saya di dalam rahim ibu saya. Saya akan jadi apa? Saya akan seperti apa? Dan semua kita yakini bahwasanya ada perjanjian ketika di dalam rahim ibu. Perjanjian seorang hamba yang akan dilahirkan ke bumi. Ada. Bahkan sampai mati kita pun sudah ada perjanjiannya. Iya kan? Kita yakin itu enggak? Nah. Jadi ketika kita merasa sudah menyadari akan hal itu, kenapa setiap keraguan-raguan dalam hati kita tidak bisa kita usir? Kenapa? Gitu. Kenapa setiap keraguan-raguan yang ada dalam hati kita tidak bisa kita usir? Kita sudah tahu akan teori-teori keyakinan, metode-metode untuk meyakinkan orang, bisa. Tapi ketika ada hambatan-hambatan lain, rusak lagi saya meyakinkan si Polan itu. Ada yang merusak katanya. Ada yang mengganggu pikiran kawan itu lagi. Akhirnya apa? Kita mundur perlahan. Nah, itu salah. Itu salah. Ketika kita maju, ketika pada saat itu kita meyakinkan seseorang dan kemudian ada orang lain juga meyakinkannya dengan tujuan yang lain, maka kita tidak mau kalah. Kita tetap mempertahankan. Backup. Dijaga. Seseorang yang kita ingatkan, kita yakinkan untuk mengikuti kita misalnya. Doktrin itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga, rusak. Seperti itu. Selanjutnya sebagai manusia kita telah berusaha. Selebihnya biarkan keyakinan kita merayu kehendak Tuhan. Lah iya. Gak boleh sombong sebagai manusia. Yakinnya kita bagaimana kita mampu merayu Tuhan. Bahwa untuk dapat mewujudkan setiap yang kita inginkan. Saya ingin jadi profesor. Saya bilang, Tuhan jangan matikan saya, jangan cabut nyawa saya sebelum saya menjadi guru besar. Itu pinta saya sama Tuhan. Ya, itu yang saya pinta sama Tuhan. Setelah saya mendapat jadi seorang guru besar, silahkan Tuhan, cabut nyawa saya, enggak masalah. Tapi ya nggak tahu berapa tahun jadi guru besarnya ya kan. Nggak langsung pas disandang guru besar langsung, aduh janganlah Tuhan, kan gitu. Takut juga masihan gitu. Tidak yakin gitu. Tapi itu karena saya yakin. Makanya hari ini dengan keyakinan saya perlahan mencoba untuk meraih itu. Saya coba lagi pendidikan saya lanjutkan di S3. Kebetulan hari ini saya sedang masa-masa ujian semesternya. Sebentar lagi mudah-mudahan saya mohon doa Bapak Ibu yang ada di dalam ini, saya akan setahun lagi saya mudah-mudahan dapat menyelesaikan program doktor saya. Amin. Dan saya juga tetap mendoakan di forum ini, forum yang dirahmati Tuhan di hari ini, di siang ini, semuanya kita adalah orang-orang pilihan yang akan sukses ke depan. Baik. Next. Perlu keberanian. Jangan dikira, contoh ya Pak, saya akan kasih contoh. Memang di kehidupan ini tidak ada yang pasti, tetapi kita harus berani memastikan yang memperjuangkan segala hal yang pantas kita raih. Ya, saya pengennya, contohnya saya contohkan, saya pengen itu nggak takut sama orang, berani gitu. Iya, pengennya gitu loh Pak.
Sehingga ketika saya merasa tertanam jiwa keberanian saya, mau siapapun yang memarahi saya, yang membentak saya, selagi saya benar, selagi jalan saya benar, saya berani menghadapinya. Jadi ketika kita merasa punya keyakinan, ketika kita sudah merasa punya mimpi dan yakin, kemudian kita punya keberanian. Mimpi kita adalah menjadi orang yang akan mampu melakukan dan mampu di tahun depan melakukan perubahan. Kitalah yang terhebat. Tapi kita tidak punya keberanian. Ya, pangsa dunia ekonomi di Indonesia ini kan semrawut cara bersaingnya. Sama halnya dengan pangsa dunia ekonomi yang harus saya rasakan dalam hidup saya, keseharian saya. Tapi karena saya yakin dan saya berani menantang itu, segala hal bisa saya lakukan. Keberanian, tekad terutama. Tiba pulang kerja jam 10 malam, tempat tinggal agak sunyi, gelap, takut mau pulang. Besok-besok ya udahlah jam 4 pulang udah ke rumah. Target kita nggak dapat gitu. Ya. Malah yang ditakutkan gelap malam. Itu contoh keberanian yang agak aneh gitu. Tapi yang pastinya dari mulai kita sekolah SD sampai sekolah SMA sampai kita bekerja, kita sudah sebenarnya lakukan keberanian itu. Sudah kita lakukan keberanian itu. Nah, berapa tahun udah jaraknya dari SD sampai SMA sampai bekerja ini? Masa nggak pernah kita merasakan kita alami keberanian? Nah, ketika harus ada menghadapi tantangan 2015, kapal kita pasti siap untuk menyerang badai di depan sana. Karena apa? Kapal kita berani dan kita yang berani. Kita mampu. Apalagi kampus kami sudah mulai besar. Biaya-biayanya segala hal naik semua, Pak. Saya mengambil di USU pada saat itu 15 juta per semester. Harus saya siapkan uangnya. Karena saya yakin saya berani untuk menjalaninya. Jadi sebenarnya Pak Ali, kampus saya 2 Pak Ali. Saya di USU, saya di IAIN Sumatera Utara. Jadi nggak tahu mana yang lebih awal nantinya Pak. Mana yang lebih duluan jadi doktornya. Di USU saya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, program doktor ilmu hukum pidana. Di IAIN saya juga ngambil program doktor hukum pidana Islam, perbandingannya. Saya coba, tapi saya belum tahu nantinya kemana. Nekat saja, yakin saja. Dan saya berani untuk menghadapinya. Apapun masalahnya, saya tetap yakin bahwasanya akan mempermudah dan melancarkan. Kenapa gitu? Setiap kita dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini, masing-masing punya rezekinya. Tergantung manusia itu sendiri. Bagaimana dia cara meraih rezekinya itu sendiri. Tak ada Tuhan mengajarkan kita, woi kau ke sana, duit kau di sana, nggak ada. Ya Amir, uangmu ada di rumah tetanggamu ambil, itu maling. Bukan begitu cara meraup rezeki kita sendiri. Seperti itu. Mulai melangkah. Keluh kesah tinggalkan di belakang. Jangan lagi ditatap. Kegagalan di 2014 jangan diingat. Biarkan jadi sejarah. Suatu saat kita akan bercerita. Karena apa? 2015 akan menanti kesuksesan kita. Next, disiplin. Nah, banyak yang gagal dalam disiplin. Salah satu kegagalan disiplinnya adalah tentang disiplin waktu.
disiplin waktu. Tak bisa kita mengatur memanage bagaimana, kapan kita harus ngobrol dengan teman, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus santai. Karena apa? Ketika kita bekerja dan santai, lebih banyak santainya. Itu salah satu kegagalan kita mengatur disiplin waktu. Jadi kita mengatur. Saya mencoba memahamkan di sini tentang disiplin waktunya. Saya rasa. Ya. Siapa bilang? Jujurlah Pak, Bu. Kalau udah ngobrol sama kawan, tahan berjam-jam kan? Tahan ya. Tahan berjam-jam. Tahan gitu. Ya tahan berjam-jam ngobrol. Tapi tak tahan ketika harus melakukan suatu pekerjaan untuk sampai berjam-jam. Pak Habibie kita tahu sendiri sejarahnya. Bagaimana beliau melakukan pekerjaan tugas dan tanggung jawab dia untuk meraih kesuksesannya. Hanya 4 jam dia istirahat. 1 hari 1 malam. Itu secara sejarah bisa lihat. Lah sama-sama makan nasi. Pak Habibie juga makan nasi ya. Ya. Sama-sama minum teh. Sama yang seperti apa kita bisa lakukan. Tapi kenapa mereka bisa sukses? Kenapa kita tidak? Coba kita atur waktu, mengatur disiplin waktu kita. Kalau udah dikasih tempat peluang istirahat, santai ketiduran. Capek keliling. Misalnya kan gitu. Udahlah, besok-besok lagi tuh. Nah, menunda. Mengatur waktu, menunda pekerjaan itu yang menjadikan kita terbengkalai. Target dan sasaran serta tujuan kita itu terbengkalai. Apabila kita mampu melakukan pekerjaan hari ini, jangan tunggu untuk besok melaksanakannya. Lakukan hari ini, jangan ditunda. Disiplin waktu, disiplin pekerjaan. Karena apa? Loh, kita kan punya target. Kita pengen punya hal yang baru gitu, yang lebih yang kita dapat di tahun 2015 ini. Maka jangan sia-siakan waktu sedetik apapun. Jadikan detik demi detik penuh arti dalam hidup kita. Ya bayangkan Pak, berapa tahun umur kita udah. Bandingkan dengan apa yang telah kita lakukan. Mungkin lebih banyak tidurnya. Umur saya 33. Saya tahun 80 sebenarnya. Tapi karena 3 tahun saya dimudahkan menjadi tahun 83. Ya, tapi saya masih ganteng Pak. Nah, bayangkan saya cepat berpikir itu. Merenung saat saya mau tidur. Umur saya udah 33. Kecil saya tidur aja. Itu anak bayi itu kan kerjaannya kan makan, tidur, ASI. Kan gitu-gitu ya. Ketika saya SMP juga gitu, banyak tidurnya saya. Daripada beraktivitas. Nah, sekarang kita sudah besar, Pak. Kita sudah mencapai, seharusnya kita sudah mencapai kepada target dan sasaran kita, kesuksesan kita. Maka yang belum merasakan itu, tinggalkan istirahatnya. Jadi besok-besok niatkan, aku gak akan tidur selama 1 bulan. Gitu. Ya gak mungkin ya kan, istirahat itu perlu. Tapi jangan terlalu banyak istirahatnya. Iya. Weekend katanya, udah weekend. Makanya kalau mau dikatakan pekerjaan itu adalah berpindah satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Berlibur itu. Liburan itu adalah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Itu yang harus dilakukan. Refreshing, silakan refreshing. Tapi kan berpindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lainnya. Itulah liburan. Berarti kan tidak ada di situ liburan itu bermalas-malasan, tidak. Ya pekerjaan, undangan, itu kan pekerjaan. Ya kan? Bawa keluarga jalan-jalan ke mall juga itu pekerjaan. Tapi kalau di rumah uring-uringan, ya udahlah.
disiplinlah Pak. Mari kita sama-sama belajar untuk disiplin waktu, mendisiplinkan pekerjaan kita. Jangan kita tunda pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya seharusnya sudah kita selesaikan di hari ini. Jadikan hari ini itu, esok itu lebih baik daripada hari ini. Itu yang belum kadang saya rasakan, saya temukan. Waktu itu kadang mau gitu kan, hari ini rezekinya lebih sedikit daripada yang semalam gitu. Larinya ke rezeki. Bagi saya itu saya merugi. Saya merasa itu rugi. Loh, kenapa saya tidak bisa mendapat peluang yang lebih besar gitu? Ternyata tidak. Batu loncatan adalah dari mana kesalahan saya? Kenapa kemarin lebih bagus daripada hari ini? Belajarlah dari kesalahannya di mana gitu. Ya, mengulang-ulanglah semuanya. Kalau Anda tunduk oleh perasaan malas, manja dan bosan, maka pasti nasib Anda pun tidak akan berubah. Iyalah, pasti. Malas, bosan, alah udahlah, kutinggalkanlah pekerjaanku ini, kucarilah pekerjaan lain. Enggak gitu caranya kalau pengen sukses. Jangan memfresh keadaan fisik kita, kelemahan kita harus menjadi kuat, tidak. Tapi kita harus lakukan cara bagaimana semangat itu timbul untuk kita melakukan pekerjaan. Sehingga ketika bosan itu datang, jenuh itu datang, bagaimana kita mencari cara supaya jenuh dan bosan itu tidak mempengaruhi hari-hari kita. Ya banyak caranya, bisa berdiskusi sama teman, bisa bersilaturahmi ke rumah teman, bercerita, aku punya keluhan begini-begini, rasanya aku udah malas ngerjakannya ini. Pasti teman kita pun juga akan menasehati kita. Lah kau tinggalkan pekerjaan kau. Lah bukannya selama ini kau sudah dapat lumayan dari sini. Kan sayang. Iya. Lah gak tahu lagi aku cemana, udah bosan rasanya. Begitu. Sharing. Belajar dari orang yang berpengalaman. Belajar dari orang yang sudah lebih awal dari kita. Tak ada salahnya. Next. Yang kelima adalah sabar. Sabar. Ya udah gitu aja. Ketika kita dihadapi oleh cobaan, gelisah, tiap tahun gini-gini aja, sabar. Tapi apakah sabar hanya cukup dapat dipahami dengan ucapan? Sulit loh untuk jadi orang sabar. Ya kan? Sabar, kaunya yang gak ngerasakan. Betapa sakitnya hatiku. Bisa gampang ngomong aja gitu. Apakah hanya dari omongan? Nah ketika itu saya belajar sabar, mencoba untuk belajar sabar adalah mengalihkan kesedihan saya. Ya, saya alihkan kesedihan saya itu. Salah satunya saya punya pengalaman dari orang tua segala macam gitu kan. Dan kemudian saya harus ditinggalkan teman saya yang merantau di daerah Kalimantan sana. Dia bekerja di sana. Teman dekat saya waktu itu di Jogja. Saya harus pulang ke Medan begitu, merasanya sedih gitu kan. Ya, saya rasa inilah curhatan dan jalan tangan kita gitu. Maka sabar itu akan berbuah. Orang sabar akan merasakan bagaimana sakitnya kehidupan ini. Bagaimana mampunya kita membela, menjaga diri kita. Bagaimana mampunya kita selalu mengingat Tuhan kita.
Orang sabar orang yang dekat dengan Tuhannya. Jadi setiap bapak ini Pak Sabar, di mana ada namanya Pak Sabar. Berarti Pak Sabar adalah orang satu-satunya orang yang dekat sama Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan ketika kita harus mencoba menjalani kesabaran. Next. Kita adalah makhluk sosial. Bapak boleh baca isinya, tapi yang pastinya bagi bapak ibunya yang tadi dianggap lebih hebat, lebih sukses, lebih mendahului teman-teman, dia akan berinteraksi. Bukalah hati dan pikiran Bapak untuk saling merangkul satu sama lain, saling memberikan, mengajarkan, saling menyatukan visi misi di suatu perusahaan ini. Apa namanya Pak Amira? Apa nama perusahaannya Pak? Arista. Iya. Enggak, saya cuma ingat tadi Ibu Vivi gitu aja. Nah. Jangan ditepuk tanganin Bu. Pak, nanti cemburu sih saya di rumah. Ya, kita makhluk sosial, jadi saling interaksi, mengingatkan, saling membesarkan. Terutama bagi yang sudah mencapai atau meraih prestasi, maka tidaklah salah untuk membuka peluang atau membuka hati, saling mengingatkan, saling mengajarkan antar satu sama lain. Tidak ada di sini orang yang terhebat. Kita semuanya hebat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Hari ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Saya ternyata bisa menyampaikan apa yang saya punya secara pribadi saya kepada Bapak Ibu, yang menjadikan saya yakin akan kehidupan saya ke depan kelaknya adalah dapat dan mampu meraih suatu cita-cita. Sama halnya dengan Bapak Ibu, yakin sajalah. Next. Jangan lupa untuk bersyukur, sama seperti tadi Bapak syukur ya. Saya rasa kalau untuk syukur ini larinya kepada pribadi Pak. Ada orang yang cara bersyukurnya adalah dengan saling memberi dengan apa yang dia dapat. Kan begitu? Atau cara bersyukurnya dengan beribadah. Banyak puji-pujian terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Banyak cara-cara kita untuk bersyukur. Dengan orang yang hari ini kita belum meraih sesuatu hal, terus kita tetap juga syukurin. Tuhan, hari ini aku belum engkau kayakan dengan keilmuan. Hari ini engkau belum kayakan dengan kemampuanku. Aku tetap mensyukuri apa yang engkau berikan. Tapi Tuhan, berikanlah petunjukmu, maka aku akan mampu untuk mengejar cita-citaku. Nah, itu bagian cara kita masing-masing untuk bagaimana bersyukur. Seperti itu. Baik, next. Doa. Doa-doa siapa saja yang terkabul? Aduh. Yang bisa terkabul doa siapa? Doa orang tua. Doa kita sendiri gak terkabul berarti Pak ya? Enggak ya? Enggak yakin kita itu terkabul doa kita? Terkabul ya? Nah, tergantung Pak. Sejauh mana mampu beribadahnya, sejauh itu pula lah ya, Tuhan akan mengabulkan. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memilih siapa orang yang berdoa. Tidak ada. Orang yang malas beribadah pun bisa Tuhan kabulkan. Banyak ceritanya nanti Pak, panjang. Boleh di luar nanti kita ceritanya. Tapi yang pastinya, setiap hamba yang akan memohon doa kepada Tuhan, yakinlah Tuhan pasti mengabulkannya. Iya. Lah, Bapak bisa seperti ini dan di hadapan saya seperti ini berarti karena Bapak sudah pernah berdoa kan kepada Tuhan kan. Secara sendiri aja lah. Bapak bisa sesukses sekarang ini karena Bapak berdoa memohon kepada Tuhannya kan. Padahal kalau kesehariannya boleh dikaji. Saya tak akan boleh tahu. Tak mau tahu saya, tapi boleh dikaji. Jadi ada perbandingannya. Tuhan tidak akan membeda-bedakan siapa yang memohon kepadanya. Ya Pak ya, ya Bu ya.
Yakinlah setiap doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Yakin. Baik, next. Saya rasa ini diperpanjang ya Pak ya. Saya mohon. Failure is a success up we learn from it. Ya tadi malam sempat dikoreksi oleh Pak Ali, ada kurang A-nya katanya. Kegagalan adalah kesuksesan jika kita belajar darinya. Orang yang gagal meraih harapannya, mimpinya adalah orang yang tertunda kesuksesannya. Jadi jangan ada kata gagal dalam hidup kita. Tapi haruslah kita yakini bahwasanya tertunda kesuksesan kita. Kalau udah gagal, miris sekali, besok pun udah tak mau lagi tuh. Tak mau lagi tuh kalau sudah merasa aduh udah gagal, udahlah. Udah besok coba lagi, ya tak ada itu, udah gagal aku katanya. Tapi kalau dia merasa itu tertunda kesuksesannya, maka dia akan coba terus menerus. Tinggalkan kalimat gagal Pak, Bu. Ya kadang saya ketika seleksian gitu kan, mau seleksi dapat beasiswa itu, maaf ada skornya, maaf Anda gagal, oh mak, tersinggung kali rasanya. Macam gak ada kesempatan lagi saya untuk besok gitu. Ya kadang redaksi aja bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita Pak. Jadi bagi saya tidak ada kata gagal di dalam hidup saya. Tapi kesuksesan yang tertunda itu harus ada. Ya, next. Adalah hak semua orang punya kesempatan untuk sukses ya. Dan peluang yang sama untuk meraih kesuksesan. Tidak ada Tuhan menciptakan manusia memilih, Bub, Ani, kau jadi orang sukses. Dicap sukses. Bub, Irfan, kau tak sukses, tak ada. Ketika kita diciptakan, kita yang harus memilih, meraih kesuksesan itu sendiri. Tuhan akan membiarkan atau tidak akan merubah nasib seseorang apabila seseorang tidak mau merubah nasibnya itu sendiri. Ya, seumuran aku jadi tukang beca, tak mau dia merubah suatu gaya hidupnya. Maaf ya, bukan saya menyepelekan tukang becaknya, tidak. Tapi ketika dia berpikir ingin melakukan suatu hal yang lebih baik, berpindahlah pekerjaan itu. Gitu. Nah ketika kita fokus dalam suatu kegiatan, suatu program, ketika program yang kita rencanakan itu gagal, maka kita lakukan tambahan-tambahan programnya. Bukan berarti harus berpindah dengan itu. Jadi ketika Tuhan tak akan pernah mencapkan seseorang ketika dia ingin dilahirkan, kau sebagai orang menjadi orang kaya, kau jadi presiden, kau jadi orang kaya, kau jadi pengusaha, kau jadi ini, tidak. Atau kau jadi orang miskin, tak ada capnya itu. Sama kita semua. Karena semuanya kita akan kembali dengan Tuhan dalam posisi dan keadaan yang sama. Kesuksesan itu ditinggalkan Pak, Bu. Di bumi ini gak ada lagi yang kita bawa untuk menghadap Tuhan, tak ada yang kita bawa. Berarti kita juga punya peluang untuk sukses di bumi ini. Saat ini, sekarang ini, ke depan akan datang. Gitu. Sampai kita masih mau mempertahankan kesuksesan itu. Next. Ya. Keren saya kan Pak, Bu. Ya, power of success. Membangun prinsip dasar kekuatan rohani, keteguhan iman. Jasmani, rohani, keteguhan iman, kekuatan fisik. Ya fisik kita paling tidak sehat. Saya kurang fisik Pak, bukan berarti saya tak sehat. Ya kan Bu? Ya kan Pak? Begitu Bapak sempurna, tapi jaga kesehatan Pak. Kekuatan jasmani Bapak dibutuhkan di sini. Dibutuhkan untuk diri sendiri bahkan diperlukan. Ya bagaimana kalau tiba-tiba Bapak sakit, Bapak harus jual motor. Harus mengejar target jual motor dan lain misalnya gitu kan. Sayang gitu. Jaga kekuatan jasmani kita. Stabilitas emosi, kontrol emosi. Itu perlu.
dalam berinteraksi terkadang kita mau gampang tersinggung gitu kan. Itu perlu dijaga. Ucapan kita harus dihati-hatikan. Ketika kita merasa tersinggung, maka kita belajar untuk mengontrol emosi kita agar tetap kita ramah dengan orang. Saya selalu lakukan itu. Terkadang ada yang datang tuh mahasiswa saya datang ke kampus, ke ruangan saya. Kebetulan saya di UPM. Papa gue gini, pekerjaan saya numpuk nih, tapi tiba-tiba dia datang dia ngerepet, Pak tolong begini mendesakin saya. Gak mungkin saya marahin, saya maki-maki, dia tidak mungkin gitu. Saya juga tetap harus ajarkan yang baik kepada dia. Sabar, tunggu sebentar, duduk manis. Padahal kalau itu tadinya orang mau marah-marah aja gitu. Stabilitas emosional, emosi kita. Nah, ketika kita harus berhadapan di masyarakat, di lapangan seperti itu, ya yang dijaga itulah. Tolong jaga perasaan orang. Jangan sampai orang sakit hati sama kita. Besok kalau ada yang sakit hati sama kita, kita jalan pun tak dibeternya itu Pak, Bu. Tahu di beter maksudnya? Mau bahasa saya bahasa Medan ya? Alah, maklum aja lah. Ya, tak diperhatikannya, tak diliriknya begitu. Iya, kalau ada orang udah sakit hati sama kita, besok kita lewat pun tak diliriknya kita lagi dah. Meramah pun kita, Pak, Bu, nah, tak ada tuh. Gak ada lagi kita disuruh-suruh diperhatikannya lagi Pak gitu. Jadi kontrol emosi. Bagaimana bertutur bicara dengan orang? Namanya pangsa saingan kan? Pasar bersaing. Pasar bersaing ya harus bagus benar-benar gitu. Sama halnya dengan kami seorang nantinya akan menjadi seorang dokter. Banyak yang dokter-dokter lain itu banyak Pak, Bu. Banyak. Nah itu yang akan menjadi saingan. Bersaing sehat. Kontrol emosi. Sama hal dengan bapaknya. Bapak berprofesi di suatu pekerjaan Bapak ini. Ketika Bapak harus berhadapan dengan masyarakat, dengan pelanggan dan dengan lain-lain. Ya kalau Bapak sedikit-sedikit gampang emosi, besok-besok perusahaan kita nggak dilirik Pak. Bu, nggak akan ada yang mau ngelirik itu. Hari ini, jagalah stabilitas emosinya. Pengetahuan dan potensi diri. Itu perlu Pak. Kita harus gali lagi kemampuan kita. Kita harus gali lagi ke pengetahuan kita. Kita diciptakan sebagai manusia yang lebih mulia daripada hewan. Dan semua orang memahami itu. Lebih mulia kita daripada hewan karena kita diberikan akal, maka akal kita harus kita kembangkan kemampuan. Jangan yang kita pahami adalah masa kalah otak kita dengan otak komputer. Ya nggak mungkin ya. Apa ciptaan Tuhan masa bisa diimbangi gitu. Padahal apa? Sadar yang nyiptakan komputer itu siapa? Manusia kan. Berarti karena apa? Karena akalnya gitu loh. Jadi kita manfaatkan potensi diri kita dengan kita kembangkan pengetahuan kita. Mana yang kurang dari diri kita? Aku ganteng udah, keren udah. Yang kurangku apa? Nah, banyak tak tahunya rupanya kurangnya. Nah itu yang bahaya. Jadi pengetahuan diperluas, itu potensi diri. Jadi kan tahu kita kemana kita dan bagaimana kita harus melangkah. Selanjutnya adalah kejujuran. Nah ini penting Pak, jujur. Orang yang jujur berarti akan dipercaya. Sekali saja kita melakukan suatu kebohongan, maka kita akan lakukan kebohongan itu berkali-kali. Karena apa? Kita harus menutupi kebohongan itu. Sekali saja kita melakukan kebohongan, maka suatu saat kita akan menutupi kebohongan itu lagi. Menutupi suatu kebohongan harus bohong sekali lagi. Jadi orang yang tak pernah mencoba untuk melakukan jujur dalam hidupnya, maka dia berbohong sajalah kerjaannya. Berapa terjual? 5. Bilang sama kawan, padahal cuma 1. Besok jumpa sama kawan lagi. Mau hebat kau ya, udah 2. Apa pula 5? 7 katanya. Besok jumpa lagi sama kawan yang lain. Ya, udah 7 kata si Polan kau semalam. Apa pula? Gak tahu-tahu dia tuh udah nambah lagi 9 katanya. Kan bohong gak dia nih? Nah, bohong gitu, bohong. Tak jujur. Alah Pak dikomplain bener ya. Jujur dia. Baik kedua kecerdasan, selanjutnya adalah kecerdasan, keterampilan, dorongan pribadi yang kuat untuk mengalahkan rintangan.
dorongan pribadi yang kuat untuk mengalahkan tingkang. Hari ini yang saya kadang selalu merintangi dalam hidup hidup saya adalah saya dibayang-bayangi dengan keluarga saya yang dulu gitu. Itu hambat yang selalu suka menjadikan saya itu selalu sedih. Tapi saya suka mengalihkannya dengan saya lakukan diskusi dengan teman-teman. Saya kalau kosong kegiatan Pak, sangat nggak tahu jadi apa ya gitu. Satu hari saja saya di Medan itu tak lakukan sesuatu kegiatan. Misalnya tak ada kegiatan kosong. Kadang pekerjaan kan selain mengajar kan ada pekerjaan kantor gitu kan. Kalau nggak ada pekerjaan kantor, rasanya ini liburan anak-anak saya gitu kan. Sepi rasanya gitu. Jadi kepikirannya banyak gitu. Maka saya selalu melakukan sesuatu bagaimana cara saya untuk tetap semangat untuk melakukan yang positif dalam kegiatan sehari-hari. Menyapu, menggosok misalnya gitu. Walaupun ada yang tukang gosoknya gitu. Ada tukang nyucinya, walaupun ada, saya tetap mau lakukan itu gitu. Apa yang saya pernah lakukan, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, mudah-mudahan saya bisa lakukan. Tapi mungkin terbatas. Ada agak lebih lambat gitu. Itu saja batasannya, tidak ada lain. Saya mampu apa yang Bapak bisa lakukan. Misalnya contoh, Bapak bisa menulis, saya bisa menulis. Bapak bisa bersepeda motor, saya bisa nih sepeda motor nih. Luar biasa memang Matic ini. Menjadikan bagi kami kaum difabel, kaum yang difabel yang tidak memiliki kekurangan, tetap bisa merasakan zaman modern dengan mampu mengendarai sepeda motor dengan dimodifikasi. Luar biasa. Selanjutnya, next. Nah, ini dia yang cantik. Jangan dipandang yang baju putih, Bu, Pak, Bu. Pandang saya. Tuh yang ganteng di situ. Baik, sebagai penutup mungkin ada pesan moral untuk saya dari saya untuk kepada keseluruh. Saya tidak mengajari, tapi saya menyampaikan apa yang yang saya pernah alami dalam sendi-sendi kehidupan yang terkadang tercecer berserakan, mengumpulkan yang berserak-serak itulah yang pengalaman saya. Pertama adalah saya selalu bermunajat untuk bersyukur. Hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak di forum yang luar biasa ini merupakan apresiasi rasa syukur saya kepada Tuhan. Dan saya akan doakan kita adalah orang-orang yang sukses ke depan. Amin. Dan saya hanya berpesan, fokus, konsisten, dan dengan pilihan kita. Fokus, konsisten. Hari ini kita sudah fokuskan pada diri kita. Kita mau jadi apa, kita bekerja di mana, kita harus melakukan apa. Jalan lurus aja ke depan. Jangan lagi berpikir miring dan kiri kanan. Lurus saja. Hadapi semuanya. Karena rintangan itu adalah jadikan tantangan. Jangan jadikan penghalang. Iya. Badai di depan, sesuai dengan temanya, badai di depan itu harus tetap ditempuh. Karena apa? Karena kita ingin mengejar apa yang kita inginkan di ujung sana. Jadi kalau rintangan itu menjadikan penghalang kita, nggak usah hidup. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup jangan mati. Mati saja. Ya, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Karena apa? Oh, itu ciri-ciri orang yang tidak berani melawan rintangan. Melawan badai katanya temanya. Jadi apapun cabaran, apapun masalah, apapun kendalanya, hadapi dengan senyuman. Smile gitu, enggak itu ya. Tapi hadapi. Banyak cara, jalan menuju Roma. Itu kan sering kita dengar istilah where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jalan pasti akan terbuka. Jalan untuk menghadapi, melawan rintangan dan tantangan pasti akan ada. Terbenak di dalam pikiran kita. Berdasarkan melalui diskusi dan lain-lain. Banyak caranya. Fokuslah, konsisten. Yakinlah bahwasanya kita mampu menghadapi rintangan. Jangan cepat puas. Bagi Bapak, Ibu yang meraih prestasi hari ini, jangan cepat puas. Saya tadi sempat bicara sama bapaknya di ruangan makan. Ketika saya diajak makan, bukan saya ikut makan ya, diajak makan. Saya bilang ketika ada orang yang satu sukses, cowok tadi katanya ya,
Sukses yang satu lagi cewek. Digandengkan, ini kan orang yang kuat ini nih. Disatukan, maka kekuatannya akan lebih meledak. Wah, kekuatannya lebih hebat. Dahsyat itu. Nah, jangan sebut inisialnya apa ya, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, lanjutkan perjuangan. Tetap kita harus raih prestasi. Bangga untuk diri kita, bangga untuk perusahaan kita, bangga untuk semua, bangga untuk keluarga, bangga untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya rasa saya cukup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang salah datangnya dari diri saya sendiri, yang benar datangnya hanya dari Tuhan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauri atas kisahnya. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, untuk berikutnya saya akan membacakan profil pembicara seminar pada hari ini adalah seorang achievement motivator dan penulis 3 buku bestseller. Beliau juga adalah personal coach and self